Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kalau saja Allah mencabut satu saja kenikmatan yang berupa pembuluh darah, atau mungkin usus dalam perut kita, atau mungkin salah satu bagian dari organ tubuh yang ada di badan kita, niscaya pagi ini kita mungkin gak bisa bangun jemaah. Karenanya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah karuniai hidup kita istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mazid wa an'im wa karim mubarik alaih. Hadirin jamaah sekalian, juga jamaah TikTok, YouTube, Instagram, teman-teman yang live streaming dari rumah bisa dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Al-Baqarah ayat 275. Kita mau tadabbur satu ayat ini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izah min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar
hum fiha khalidun. Allah berfirman, artinya orang-orang yang memakan riba. Pemakan riba ini siapa? Mereka yang kata Nabi, kata sebagian para ulama, ini bukan Nabi ya jemaah, tapi definisi riba menurut sebagian para ulama, riba itu adalah kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap piutang yang diambil atas piutang tersebut manfaat, maka itu disebut dengan riba. Orang-orang yang memakan riba, dia tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan tersebab karena gila. Orang-orang yang pemakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Sebabnya karena gila. Ada banyak jamaah, di antaranya 5 yang disebabkan karena riba. Yang pertama, gelisah yang tak pernah ada usainya, terus gelisah. Sudah menggelisah belum selesai. Yang kedua, kecemasan yang bertambah cemas. Yang ketiga, takut. Karena dia tahu itu dosa, makanya dia takut. Terus yang keempat, yang pertama, tadi apa yang pertama? Gelisah, yang kedua cemas, yang ketiga takut. Yang keempat, dihantui bahwa orang itu akan menagihnya. Kalau yang ketiga takut, yang keempat nih dihantui oleh kekhawatiran orang itu akan menagih hutangnya. Lah emang namanya punya hutang jemaah. Begitu. Terus yang kelima, kehinaan yang tidak ada ujungnya kecuali dia melunasinya. Yang kelima, kehinaan yang tidak ada ujungnya kecuali dia melunasi. Yang pertama, gelisah. Yang kedua, cemas. Yang ketiga, takut. Yang keempat, dihantui rasa khawatir itu mau ditagih. Oh, tahu-tahu kok udah bayar lagi apa segala macam. Terus yang kelima, kehinaan yang akan selesai atau akan berakhir selepas beliau menutup ribanya dan tidak mengulanginya lagi. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i itu ada di nomor 5-nya. Berhati-hatilah kalian kepada hutang karena hutang itu adalah kehinaan. Ini kata siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah atau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau saya boleh saran, mohon maaf, kalau saya boleh saran, hindari hutang. Kalau saya boleh saran, jauhi hutang, hindari hutang. Hidup sesuai dengan kemampuan. Kalau memang kita mampu nasi plus roiko, nasi plus garam, nikmati dulu sebentar. Dan insya Allah kapan Allah beri kemampuan, nanti kita lauknya normal seperti biasa. Nasi plus tempe, nasi plus tahu. Tapi kalau bisa, jauhi hutang. Makanya ada rumus kita yang sering kita pakai, masih ingat jemaah rumusnya? Mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Banyak akhir-akhir ini yang kemakan gengsi, akhirnya dia berhutang, lebih-lebih itu diambil dengan cara riba. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Jadi ada 5 jemaah. Yuk diulangin. Yang pertama, riba menyebabkan kegelisahan. Yang kedua, riba menyebabkan kecemasan. Yang ketiga, riba menyebabkan takut. Hidupnya gak ada tenang-tenangnya. Aduh, takut kalau mati gimana ya, hutangnya belum lunas. Aduh, gimana ya, gimana. Takut terus tuh. Yang keempat, dihantui rasa khawatir terus-terusan. Nanti dia tagih, saya belum punya lagi. Ditagih, saya belum punya lagi. Saya harus gimana nih, dan seterusnya. Terus yang kelima, riba adalah kehinaan.
kecuali dia menutup ribanya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Kami mendoakan tentu saja semoga kita semua dihindari daripada sifat suka berhutang, dijauhi daripada riba, dan mudah-mudahan kalaupun ada yang sudah pernah terjatuh dalam jurang jerat-jerat riba, semoga di tahun 2023 ini Allah segera selesaikan urusan-urusan ribanya, dan dia berjanji untuk tidak mendekat kepada hal-hal itu lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah, 5 hal itu harusnya cukup buat kita berpikir untuk nyentuh-nyentuh riba. Itu dari dampak ya jemaah, belum dari pandangan kacamata syar'i. Itu baru dampaknya kan, ini belum pandangan kacamata syar'i. Kacamata syar'i memandang ini ayatnya nanti ada dalam ayat ini. Wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dalam kacamata syar'i demikian. Tapi kita sedang membahas bagian atas dulu. Orang yang suka memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Dan nanti karakter riba itu ada di Quran surah Ali Imran. Nanti kita ketemu insya Allah. Di antaranya adalah at'afam mudha'afah. Ciri-ciri riba itu at'afam mudha'afah. Kalau diambil sekali biasanya ketagihan. Satu bisa dia lunasi, ntar deh, bisa nih yang kedua nih, atau yang ketiga nih, atau yang keempat nih. Padahal itu pancing jerat-jeratnya syaitan. Kita lanjut ayat Al-Baqarah 275. Sahabat yang baru bergabung selamat datang, silakan dibuka Al-Baqarah ayat 275. Dzalika, kok kenapa dia seperti orang yang kerasukan syaitan, para pemakan riba? Kenapa? Allah beritahu sebabnya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai' mithlur riba. Itu karena mereka biasa berkata, sama aja kok. Riba tuh sama aja kayak jual beli. Kalau jual beli barang ada keuntungan, untungnya karena jual barang. Kalau riba biasanya ya wajar lah, saya pinjam 1 juta balikin 1.200.000. Ya dia kan jual uang, dalam kondisi seperti itu saya butuh uangnya, maka gak apa-apa. Ini yang mereka katakan. Qalu, mereka berkata, innamal bai' mithlur riba. Apa sih yang membuat mereka itu seperti orang yang kerasukan syaitan? Karena mereka sering ucap begitu. Dagang, alah jual beli itu sama aja kok. Riba itu sama aja kok kayak jual beli. Padahal berbeda. Jual beli adalah jual beli, riba ya riba. Beda, gak sama jemaah. Jual beli, ada barang yang dijual, ada penjualnya, ada pembelinya, ada akad jual belinya. Nanti kita pernah belajar kemarin, nanti ada namanya khiyar majlis, khiyar syurut, satu lagi khiyar apa? Khiyar aib. Khiyar majlis transaksi jual beli masih dalam satu majlis. Khiyar syurut transaksi jual beli yang mempersyaratkan sesuatu bila mana ada kecacatan atau mungkin gak suka warna, nanti bisa dibalikin. Khiyar aib, satu transaksi jual beli yang dimana nanti kedapatan ada aib daripada barang dagangan yang dibelinya, maka boleh dikembalikan. Nanti bahasannya lebih panjang lagi nih tentang dagang. Makanya mereka sering nyamain, dagang mah sama aja kayak riba, padahal beda. Dagang ya dagang sendiri, riba itu ya bab sendiri. Itu yang menyebabkan mereka kadang kerasukan syaitan dan mereka seperti orang yang gila. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan orang kalau udah kena jerat-jerat riba, salah satu di antara kenapa banyak orang kadang begitu sudah terkena riba candu, karena Allah sudah memberitahu at'afam mudha'afah. Makanya Allah berpesan dengan firman-Nya, wahai orang-orang, wahai manusia sekalian, la ta'kulur riba at'afam mudha'afah. Jangan kamu makan riba
udah mas sekali, mudha'afah, diulangin lagi. Karena tadi karakter riba itu kadang membuat candu. Apalagi orang kalau udah terjerat seperti susah mau keluar. Apalagi kalau mindsetnya udah keliru. Mindsetnya adalah mindset yang mengatakan kalau tidak ngutang gak punya. Dari mindsetnya aja udah keliru, pola pikirnya udah salah, tindakannya juga bisa jadi salah. Kan gitu. Pola pikirnya udah keliru, pola sikapnya bakal keliru karena pola pikirnya udah salah. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ganti mindset. Orang-orang beriman itu bukan yang punya mindsetnya seperti tadi, kalau nggak ngutang nggak punya. Tapi orang-orang beriman selalu yakin Allahku maha kaya. Allahku maha kaya. Sangat mudah bagi Allah membelikan sesuatu dengan cash. Sangat mudah bagi Allah memberi kemampuan. Sangat mudah bagi Allah memberi kecukupan. Sangat mudah bagi Allah memberi kemudahan dalam transaksi secara tunai. Sangat mudah bagi Allah. Maka kita tuh jangan dibatasi pikiran kita dengan mindset yang seperti itu. Kalau gak ngutang gak punya, nanti beneran gak punya. Karena ucapan adalah doa. Dia bilang, aduh kalau gak ngutang mah gak punya. Nanti gak punya beneran, kecuali dengan cara hutang. Makanya ucap yang baik-baik. Oh tenang aja, besok saya beli cash. Oh tenang aja, berangkat. Oh tenang aja, bisa. Oh tenang aja, murah. Jangan bilang mahal. Gak ada yang mahal bagi Allah mah. Oh tenang aja, bismillah, bersama Allah. Allah nanti yang akan memudahkan ikhtiar saya akan kerahkan usaha terbaik. Allah yang nanti berikan kemudahan jalannya. Begitu jemaah. Orang beriman tuh yang dibangun tuh tentang mindsetnya, tentang pola rasa, pola pikir, pola sikapnya. Orang yang tersambung rasanya sama Allah, masa iya mau mengecewakan Allah? Orang yang tersambung rasanya kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masa ia mau mengecewakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengambil riba? Padahal Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerangi riba. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya membenci riba. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak suka sama riba. Kalau rasanya terjaga, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah melahirkan pola pikir yang sesuai dengan apa yang Allah cinta. Karena udah hadir rasa dulu, makanya ada pola rasa, pola pikir, pola sikap. Rasanya dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Pikirnya selalu tentang apa yang dicintainya, kan begitu ya. Orang kalau udah hadir rasa mencinta, dia akan berpikir apa yang disukai oleh yang dicinta. Kan rasanya udah dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Nanti pikirannya, oh iya Allah ini mengharamkan. Oh iya Allah ini menghalalkan. Oh iya Rasulullah gak suka nih. Oh iya Rasulullah benci nih. Oh iya Rasulullah mencintai yang model-model begini. Itu tuh ada dalam pikirannya. Ada dalam benaknya. Jadi yang ada di dalam benaknya selalu tentang apa yang Allah cinta, apa yang Rasul suka, apa yang Allah suka, apa yang Rasul cinta. Selalu tentang itu. Dari pola pikir itu melahirkan sikap. Sikapnya sesuai, selaras dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Allahu Akbar walillahilhamd. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini itu sebenarnya ayat pengingat. Jangan ya kamu jadi seperti mereka-mereka yang nantinya seperti orang yang kesurupan daripada syaitan-syaitan, yang seperti orang-orang gila. Tersebab apa? Karena mereka tuh menyamakan dagang jual beli disamakan dengan transaksi riba. Padahal Allah melanjutkan ayat tersebut, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jual beli halal,
transaksi jual beli halal, ribalah haram. Saya membeli buku kitab dengan harga sekian, silakan. Saya membeli handphone dengan harga sekian, silakan. Saya membeli rumah, saya membeli motor, saya membeli mobil dengan harga sekian, silakan. Jamaah yang dirahmati Allah, yang dijual jelas barangnya. Kita kula juga kita tahu harga kulanya dan kita lebihkan harganya. Dan saat ditawar nggak ada sifat bohong pada penjual yang beriman, nggak ada. Kalau dia mengatakan mohon maaf belum, ya udah, dia bukan bilang alah modalnya aja belum nyampe, enggak. Padahal dia udah untung 20.000 misalkan, tapi dia bohong dengan bilang modalnya aja belum dapat, enggak. Tapi orang-orang yang beriman jujur dalam berdagang, mereka kalau emang belum bisa karena mungkin keuntungannya belum seperti yang dia kehendaki, ya udah dia bilang mohon maaf belum bisa. Ditawar barangnya sekian, mohon maaf belum bisa. Begitu jemaah. Dagang halal, wa ahalallahul bai', Allah halalkan jual beli, wa harramar riba, Allah haramkan riba. Jadi riba hukumnya apa jemaah? Riba hukumnya haram. Jual beli hukumnya halal. Nah, menurut sebagian pendapat para ulama, nah di antaranya pakar tafsir terbaik dunia Sayyiduna Abdullah bin Abbas, di jilid yang kedua halaman 62 di paragraf yang kedua, Sayyiduna Abdullah bin Abbas mengatakan pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila lagi tercekik lehernya. Gila lagi tercekik lehernya. Sebagaimana dalam kitab tafsir Tabari di jilid yang ke-6 di halaman yang ke-9. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya bahwa pemakan riba menurut Sayyiduna Abdullah bin Abbas akan dibangkitkan dalam keadaan gila lagi tercekik lehernya, wal iyazubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Juga jamaah yang dirahmati Allah, terkait tentang larangan-larangan riba, kullu riba fil jahiliyah maudu' tahta qadamayya hatain wa awwalu riba adhu ribal Abbas. Sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah membebaskan kota Mekah, setiap bentuk riba pada masa jahiliyah diletakkan, dihapuskan di bawah kedua kakiku ini, dan riba yang pertama kali aku letakkan adalah riba Al-Abbas. Macam-macam model riba, riba fadl, riba dan segala macam-macamnya. Dan Nabi katakan, aku diutus untuk memusnahkan riba. Dan ketika ayat riba turun, aku musnahkan riba, aku letakkan riba di bawah kakiku. Artinya udah dihilangkan sama Nabi. Dan jamaah sekali lagi ya, Nabi itu menghilangkan bukan main perjuangannya jamaah. Yang jamaah harus tahu, di antara peran penghilang riba di pasar Madinah yang waktu itu transaksi berputar kurang lebih cukup besar di sana, salah satu peran kuatnya adalah perannya Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyiduna Zubair bin Awam, Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. 3 sahabat ini triliuner. Diulangin, yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Zubair bin Awam, yang ketiga Abdurrahman bin Auf. 3 sahabat triliuner ini menggunakan harta yang Allah titipkan pada mereka, jumlah yang begitu banyaknya, dipakai untuk menyelamatkan masyarakat dari transaksi riba, terutama yang waktu itu marak riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Jadi dulu ada nggak? Ya ada. Makanya ayat ini turun, Nabi diutus untuk menghapus. Dan jamaah, ngapus riba itu kan bukan perkara remeh. Apalagi ini terkait tentang hajat dan kebutuhan banyak orang. Makanya di antara pujian-pujian yang sering kita dengar dari lisan baginda Nabi SAW, al-mu'min qawi ahabbu ilallah min mu'min dhaif. Itu hadis. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Termasuk di antara kekuatan itu kan mifik, kata
Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Ashabur Rasul. Mifik, saya singkatnya Mifik. Kekuatan yang pertama M, militer. I, iman. F, finansial. I, ilmu. K, kekuasaan. Mifik. Yang tengahnya ada huruf F. Apa itu F? Finansial. Makanya jangan dicela kalau ada seorang mukmin yang mereka lagi berusaha menjadi penerus Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Karena boleh jadi di tangan beliaulah kekayaan itu akan menjelma sebagai sebuah maslahat buat umat. Karena waktu Nabi memberantas riba di pasar-pasar Madinah, itu salah satu peran besarnya adalah harta sahabat yang triliuner. Daripada dia terkena bank tengul, bank apa kalau nama kita? Daripada terkena bank tengul atau bank apa, ya udah nih, dibebasin. Makanya ada kalimat dalam Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang ketiga dalam pembahasan daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Sesungguhnya sepertiga masyarakat Madinah pernah mendapat sedekahnya Utsman bin Affan. Sepertiga Madinah pernah berhutang kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Dan 1/3 Madinah pernah dilunaskan hutangnya oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ini peran harta sahabat. Ini peran harta hadirin. Harta di tangan orang yang salih. Maka muncullah kalimat para ulama. Ini kalimat ulama ya. Ni'mal mal biyadi abdis salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang ada dalam genggaman tangannya orang yang salih. Jamaah kebayang gak? Kalau ada satu komoditi, itu jamaah yang megang komoditi itu. Semua bakul kulaknya ke jamaah. Bukankah jamaah bisa menyetir ini akan di harga berapa? Bisa. Apalagi sistemnya satu wilayah. Jangankan satu wilayah di jamaah terlalu gede. Kota aja. Di kota ini gula masuk lewat jamaah. Semua bakul-bakul baik kecil, besar ataupun yang super besar kulaknya ke jamaah. Bukankah kalau itu jamaah ada dalam posisi itu, jamaah bisa memposisikan berapa harga gula di tempat ini, di kota Wonosobo ini. Dari saya 18.000, nanti di bakul 20, nanti di sini dan seterusnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Makanya jangan pernah sepelekan peran harta. Peran harta itu luar biasa. Dalam kemajuan dakwahnya Rasulullah SAW juga tentu saja semua atas pertolongan Allah. Kemudian salah satu wasilahnya pertama Nabi berdakwah adalah harta beliau dan harta istri beliau, yakni Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Bunda Khadijah itu kan kaya raya. Kalau sahabat melihat dalam kitab 11 biografi istri Nabi, yang pertama Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu adalah businesswoman. Businesswoman, businessman perempuan yang kekayaannya itu adalah melampaui kumpulan kekayaan orang-orang kota Mekah. Kalau digabung jadi satu. Saking kayanya Bunda Khadijah. Dan ini juga menjadi dalil landasan kalau ada di antara sahabat perempuan yang menyaksikan di rumah ada yang berbisnis lewat mungkin TikTok Shop atau mungkin lewat sosial media yang lain, tidak masalah. Karena toh dulunya Bunda Khadijah adalah businesswoman, tapi dengan syarat tetap menghormati suami, tidak meninggalkan pekerjaan rumah tangga, terhindar dari fitnah, terhindar dari campur baur, terhindar daripada segala sesuatu yang menjerumuskan kepada maksiat, dan mendapat izin daripada suami. Itu juga termasuk Bunda Khadijah binti Khuwailid. Kembali lagi dalam bahasan ini tentang besarnya peran harta dalam mengkondisikan lenyapnya riba. Itu juga penting. Makanya mudah-mudahan semoga Allah karuniai harta yang barokah,
harta yang berkecukupan, syukur Allah titipkan diamanahi kita harta berlimpah, yang dengan harta itu kita bisa nolong orang lain. Maka jamaah kalau ada kalimat lebih tepat, maka kalimat yang lebih tepat itu kurang lebih begini: semoga Allah karuniai kepada kita, atau mungkin kalau ada pertanyaan gini, pilih mana, kaya di dunia atau kaya di akhirat? Jawabannya gimana? Pilih mana jemaah? Pilih kaya di dunia atau kaya di akhirat? Pilih dua-duanya. Kaya di dunia ya kaya di akhirat. Bukankah kalau Allah titipkan kelebihan rezeki, bukan hanya kita bisa pergi haji, tapi kita bisa menghajikan orang, betul? Bukankah kalau kita dilebihkan, bukan hanya kita bisa umroh, tapi kita bisa mengumrohkan orang, betul? Bukankah kalau dilebihkan, dengan lebihnya itu Allah bisa bangunkan, Allah bisa titipkan kepada kita sebuah bangunan yang dengannya dibangun sebuah kemaslahatan dari bangunan itu, yang dengannya dipanggil guru-guru terbaik untuk mengajarkan ilmu terbaiknya? Iya. Loh jamaah, bukankah salah satu program Jumat itu jalan juga karena ada uang yang selama ini atas pertolongan Allah selalu dihadirkan, sehingga program berbagi beras, program berbagi sayur mayur, tahu tempe, telur, daging ayam, ikan, gratis semuanya. Itu semua atas pertolongan Allah melalui para muhsinin dermawan yang mendermakan hartanya. Iya, harus kita akuin kan jemaah. Nanti habis ini kita ada sarapan Ahad pagi. Kita ada sarapan Ahad pagi. Bukankah sarapan ini pun juga karena hartanya muhsinin, hartanya agnia yang diinfakkan dan didermakan untuk para penuntut ilmu yang setiap subuh siap menuntut ilmu, dan nanti kita makan bareng-bareng. Ya, ini peran jemaah. Makanya kemarin kita membaca juga dalam Al-Quran, infiru khifafa wa thiqal wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah kalian semuanya dengan dua hal. Yang pertama, yang paling Allah sebut pertama kali itu dengan apa? Bi amwal, dengan hartamu. Wa anfusikum, baru dengan jiwa. Ini pentingnya peran harta. Bahkan dengan harta enyah itu riba. Allahu Akbar walillahilhamd. Utsman 1/3 penduduk Madinah berhutang sama Utsman jemaah. Kok bisa? Gimana ceritanya? Karena waktu itu ada sebagian yang terjerat riba, dilunasi sama Utsman, ya udah ngutangnya sama Utsman, digeser hutangnya pindah ke Utsman tapi nggak pakai riba. Hari ini ya nyari seperti beliau luar biasa jemaah. Mental seperti Utsman bin Affan gak semua bisa begitu jemaah, sekalipun hartanya sudah triliunan belum tentu punya mental seperti Sayyidina Utsman bin Affan hendak membebaskan masyarakat daripada jerat-jerat ribanya. Dan berkah. Kenapa Madinah berkah? Bahkan sampai hari ini Madinah penuh dengan keberkahan. Tenang banget, nyaman banget. Kenapa? Adem gitu. Salah satunya adalah karena dari dulunya, bahkan untuk perkara-perkara yang seperti itu yang mengundang dosa dan murkanya Allah datang, berusaha untuk dihilangkan. Nabi berjuang untuk itu, para sahabat mensupport apa yang sedang Nabi perjuangkan. Masya Allah, subhanallah. Inilah kemuliaan Islam. Terus nanti dapat dari mana jamaah? Dapat dari mana perputaran yang harusnya kaum muslimin hari ini mendapati dari bagian-bagian tertentu? Itu dulu tuh dapatnya dari mana? Dulu dapatnya dari ziswaf. Ziswaf itu apa? Zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dikelola dengan baik sehingga menghasilkan kemaslahatan. Makanya ada kalimat dulu itu bahwasanya para sahabat Nabi SAW saling mengingatkan untuk membayar zakat. Dulu para sahabat tuh saling ingetin, bayar zakat ya. Terutama sahabat-sahabat yang memang ditakar dalam kacamata sudah diberi kemampuan. Dan lagi itu jamaah, bukan hanya zakat, sedekah dan infak
pun semua hampir-hampir terlibat. Karena sudah terbangun mental kaya di hati-hati mereka. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Jabir ia berkata, ketika turun ayat alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Itu semua disebabkan karena tekanan penyakit gila. Lantas Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yadharil mukhabarah falyu'zin biharbim minallah wa rasulih. Setelah ayat ini turun, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, dalam hadis riwayat yang lain, kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan riba sesudah ayat ini turun, falyu'zin, maka umumkan tentang biharbim minallah wa rasulih, tentang bahwasanya Allah dan Rasulnya menyatakan perang dengan dia, yakni para pelaku riba. Ya Allah, jamaah yang dirahmati Allah, maka ada dua cara jamaah untuk kita betul-betul ingin selesai dari riba. Cara yang pertama, bertaubat dengan taubatan nasuha, dan cara yang pertama bertobat dengan taubatan nasuha. Cara yang kedua, dan tutup seketika dengan aset yang dipunya. Kalau jamaah punya aset yang dipunya dan aset itu bisa menutup daripada hutang ribanya, tutup. Kalaupun harus jual. Saya nggak punya aset, hutang saya banyak. Terus gimana cara saya melunasinya? Silahkan sambil bertobat-taubatan nasuha, dicicil. Dan nanti pun kalau benar sudah lunas, berjanjilah jangan untuk mengulangi yang kesekian kalinya. Berjanjilah untuk tidak mengulangi yang kesekian kalinya. Seperti itu cara tobat daripada perbuatan riba. Pertanyaan sering muncul, bagaimana kalau misalkan ada akad? Kalau lunas, kalau meninggal maka dinyatakan lunas. Jamaah ingat selalu ya kalimat ini. Anda ketika mengambil riba itu, walaupun secara hitam di atas putih Anda mati, hutang Anda lunas, tapi Anda jangan sepelekan. Anda mati sedangkan Anda dengan sadar membawa dosa yang namanya dosa riba. Dalam riwayat Ahmad, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham riba dosanya seperti berapa kali berzina? 36 kali berzina. Dengan siapa? Ibu kandungnya sendiri. Itu 1 dirham loh jemaah. 1 dirham itu berapa sih? 70 sampai 75 ribu. Lah kalau Anda ngambil ribanya 700 ribu, 7 juta. Kalau 700 ribu kan berarti 10 kali lipat hadis itu. Iya kan? Kalau 7 juta kan berarti 100 kali lipat hadis. Berarti 36 kali 100. Seperti 3.600 kali berzina dengan ibu kandungnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ngeri aja, ngeri. Anda mungkin hitam di atas putih diperjanjikan seperti itu, Anda lupa bahwasanya itu trik dipancing supaya Anda mengambil dengan cara-cara ribawi yang dengannya na'udzubillah Anda nggak bisa tenang karena Anda meninggal dalam keadaan membawa dosa riba. Wal'iyazubillah. Semoga kita semua dihindarkan dari perbuatan riba. Amin ya rabbal alamin. Perkara riba ini merupakan perkara yang rumit. Namun demikian Amirul Mukminin, salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku berusaha keras untuk mengenyahkan riba di bawah wilayah yang aku pimpin ini. Termasuk ini bagian daripada jihadnya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berusaha mengenyahkan riba, wabil khusus inginnya di seluruh dunia, tapi wabil khusus adalah di tanah wilayah di mana beliau memimpin. Karena
waktu Sayyidina Umar bin Khattab tuh ekspansi wilayah cukup besar, termasuk wilayah Afrika, ekspansinya Umar sampai sana. Dan di sana juga ada praktik-praktik ribawi yang Umar begitu mengetahuinya langsung dia putuskan untuk mengenyahkannya. Ini jihadnya Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, 3 hal yang aku ingin Rasulullah mewasiatkan kepada kami, yang mana wasiat itu memuaskan jiwa kami, kata Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu masalah warisan. Yang kedua, masalah orang yang meninggal tidak mempunyai ayah dan anak. Artinya tadi orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ayah. Yang ketiga, tentang mengenyahkan persoalan-persoalan riba. Dan ini masuk bagian daripada hal yang dijihadkan juga selain oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, juga dilanjutkan estafet memusnahkan riba, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun faman ittaqa syubhat istabara'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fi. Kata Nabi SAW, hei kalian, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada perkara yang namanya mushtabihat atau perkara syubhat, remang-remang, abu-abu. Barang siapa yang main-main dengan perkara syubhat, faqad waqa'a fil haram, maka dia telah jatuh kepada yang haram. Jadi syubhat sama dengan haram. Barang siapa yang menjaga dari syubhat, maka dia telah memuliakan agama dan kehormatan dirinya. Makanya hati-hati juga ya jamaah sama perkara-perkara syubhat. Kalau jamaah mungkin ada kelebihan harta, dan harta itu jamaah hendak tabung di tempat yang paling aman, kemana jamaah mau tabung? Daripada takut-takut harta itu nanti menghasilkan, karena didepositkan terus menghasilkan bunga dan segala macamnya, itu bukan lagi syubhat ya, tapi haram. Yang jamaah juga harus tuh segera memfilter. Deposit itu kan bisa ada per bulan, bunganya sekian. Itu kalau bisa diambil, dialokasikan untuk fasilitas-fasilitas umum seperti aspal jalan kampung yang rusak, konblok, jembatan, toilet-toilet umum, taruh ke sana pos, got, selokan, pembuatan saluran dan seterusnya. Boleh untuk fasilitas umum. Jangan sampai nanti makanan kita tercampur dengan yang haram, wal'iyazubillahi min dzalik. Lalu Ibnu Majah meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ar-riba sab'una huban. Riba itu mempunyai 70 pintu dosa. Aisaraha ayyankihar rajul ummah. Dosa yang aisar. Aisar apa artinya aisar? Dosa yang paling mudahnya, ringannya, terkecilnya adalah ayyankihar rajul ummah, seperti seorang laki-laki menzinahi ibu kandungnya, wal'iyazubillah. Itu dosa yang paling ringan, paling kecil. Aisar, yang paling mudah. Berarti ada dosa yang lebih parah lagi gara-gara berbuat riba. Dan riba ini jemaah cukup meluluh lantahkan satu wilayah. Jemaah itu kalau mau baca sebab runtuhnya Khilafah Utsmani 1924, cari di banyak referensi, itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Sebab hancurnya satu wilayah itu saat riba sudah merebak di mana-mana. Sebab binasanya satu kota itu kalau udah riba tersebar di mana-mana. Apalagi kalau sudah sampai dilazimi. Apalagi kalau hutangnya udah sampai banyaknya tak terhingga. Kayak apa tuh sebuah negeri tidak berdikari karena tertawan hutang, ya gak? Anda tertawan hutang, Anda malu gak mau ketemu sama orang yang menghutangi kalau Anda gak bayar-bayar? Malu. Apakah Anda punya bargaining position? Gak punya. Apakah Anda punya marwah kalau Anda berhutang? Enggak.
Makanya Imam Syafi'i mengatakan kan, hutang adalah kehinaan, kata Imam Syafi'i. Kalau berhutang apa bisa punya posisi dongak? Enggak. Dadanya busung? Enggak. Nunduk aja. Bukan cuma manusia, termasuk kota, negara. Kalau di satu negara berhutang, hutangnya banyak, udah sulit. Hendak menjadi negara yang memimpin agak-agak sulit. Karena begitu memimpin, jangan gitu. Ingat ya, kamu utang lo belum dibayar tuh. 6.000 triliun, ayo bayar. Waduh. Jadinya kita mau bergerak gimana, akhirnya diingetin, ayo utangnya masih banyak. Bayar dulu sini utangnya deh, baru bisa ngomong. Aduh. Tertunduk lesu lagi jadinya. Makanya benar kata Imam Syafi'i rahimahullah, hutang adalah kehinaan. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Bunda Aisyah berkata, setelah turunnya ayat-ayat tentang riba yang tercantum di akhir suratul Baqarah, maksudnya adalah Al-Baqarah 275 dan seterusnya nanti, Rasulullah pergi ke masjid lalu beliau membacakan ayat-ayat tersebut, yakni ayat-ayat tentang riba. Kemudian beliau mengharamkan perdagangan yang ada unsur ribanya di dalamnya, dan Rasul mengharamkan khamr, termasuk mengharamkan khamr. Maksudnya mengharamkan sesuatu yang berbau riba yang ada di dalam sebuah pasar di Madinah, juga Rasul mengharamkan khamr. Loh, maksudnya dagang kok ada ribanya? Maksudnya adalah tadi yang saya ceritakan, modal tapi permodalannya dari yang haram. Dia ngambil modal tapi dari yang haram. Lah, ada pertanyaan sering-sering kalimatnya begini. Lah terus dari mana kita mulai usaha kalau bukan daripada sesuatu yang sifatnya riba? Jamaah, mulailah dari M. Menjualkan, membantu, memudahkan. Pokoknya kata kerja yang awalnya M itu loh, memudahkan, membantu, menjualkan, menjembatani. Apa modalnya Nabi pada awalnya? Sedangkan Nabi ayahnya wafat, kemudian umur 2 tahun ibunya wafat. Modal Nabi awalnya adalah al-amin, kepercayaan, trust, jujur. Dititipi dagangan, coba aja dulu, jujur. Mas saya titipin baju ya, selusin, silahkan dijual. Tapi jujur. Jangan begitu dititipin baju selusin langsung dibawa kabur, atau hasil uang baju jualannya nggak disetorin. Anda udah dikasih kepercayaan tapi Anda malah mengkhianati. Ya susah. Kan ada rumus. Orang dengan ilmu A+ dan skill B- tapi dengan greed attitude, hasilnya akan cenderung A, bahkan A+. Tapi orang dengan ilmu A+, tapi bad attitude, akhlaknya C, kejujurannya D, gak akan pernah menjadi A, kecuali bahkan minus dia. Makanya yang paling penting tuh bukan cuma sekedar pinternya, tapi adalah tentang kejujurannya, kredibilitasnya. Nabi SAW jujurnya bukan main, kredibilitasnya terjaga, amanahnya bukan main. Orang percaya sama beliau. Ini kita gimana mau dipercaya? Gak jujur, tukang bohong, penipu, dikasih kepercayaan khianat, gimana mau dapat kebaikan? Nah jemaah, kadang modal terdekat kita itu belum uang dulu, tapi modalnya adalah diri kita sendiri. Ya jujur, ya tekun, ya ulet. Kira-kira atasan tahu nggak pegawai mana yang kerjanya males sama pegawai mana yang bisa diandalkan? Kira-kira bos tahu nggak? Tahu. Saya punya pegawai, misalnya nih jamaah, Anda punya pegawai 10. Dari 10 Anda tahu nggak siapa yang kerjanya sungguh-sungguh, siapa yang malas-malasan doang, siapa yang cari muka? Anda tahu.
Jadi modalnya pertama sebelum uang, modalnya kita, diri kita. Makanya jangan selalu mengatakan, aduh kalau bisnis gak ada uang, gak jalan nih, kurang kenceng nih perputarannya. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan pembeli. Tapi menurut matematika saya, wah ini nih masih saya nih kalau saya ngutang riba nih, wah ketutup lah, tenang aja. Menurut matematika saya, wah ini kejual 6 ketutup ini. Jemaah yang dirahmati Allah, dia lupa usaha tidak selalu semulus yang dibayangkan. Oh tenang aja, saya beli tanah itu berapa nih? 1 M. Oh iya, menurut saya bisa jadikan 20 kafling, satu kaflingnya sekian, oh jadi 2 M ini nanti. Hitung-hitungannya kayak gitu jemaah. Dia ngambil riba, ternyata gak laku. Ternyata ada musibah ini dan itu. Apalagi dagang. Dagang itu kan gak pasti ya. Bisa aja hari ini 30.000, besok 35.000, besoknya 200.000, besoknya 1 juta. Besoknya dapat pesanan 1.000 piece, dapat keuntungan 10 juta. Siapa tahu. Dagang gak pasti. Bisa untung tapi bisa juga rugi. Maka jangan memulai dengan cara berhutang. Anda mumet nanti. Apalagi ada doa yang berpotensi tidak diijabah. Kata Nabi apa? Ada doa yang berpotensi gak diijabah. Kenapa ya Rasulullah? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya biharam, fa ayyustajabulah. Kata Rasulullah, gimana doanya mau diijabah? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, disupport dari dana yang haram. Bukan berarti habis ini teman-teman, udahlah Ustadz saya mau udah haram semuanya, udah gak usah berdoa. Enggak, bukan. Tapi justru hadis ini jadi pengingat agar supaya jangan menyentuh yang haram, supaya doa kita mustajab. Kalaupun masih ada support dana dari dana-dana yang haram, tetap bukan berarti nggak boleh berdoa. Justru perbanyak doa dan kembali kepada Allah. Ya Allah ampuni, ya Allah bebaskan, ya Allah keluarkan dari jerat-jerat riba. Selalu begitu. Karena nanti ketagihan jemaah. Ya Allah, mumet bertambah-tambah mumet, pusing bertambah-tambah pusing, cemas bertambah-tambah cemas, gelisah bertambah-tambah gelisah. Itu semua disebabkan karena riba. Waliyadzubillah. Jam berapa mas? Oh udah 5.56. Baik jemaah, kita buka tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Mas Hadi untuk bertanya. Tapi sebelum itu, sahabat TikTok, YouTube, Instagram yang berkenan untuk bergabung di grup WhatsApp kajian saya, informasi seputar ilmu, video pendek yang bisa dijadikan story WA, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Jadi gimana cara bergabung di grup WhatsApp kajian UIR? Tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara, waktu dan tempat untuk Mas Hadi dipersilakan. Silakan Mas Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz. Finansial atau keuangan merupakan hal penting dalam kehidupan. Kita kalau bisa hindari hutang. Semua orang ingin tidak punya hutang. Yang seakan-akan terasa hutang lunas itu merdeka lahir dan batin. Pertanyaannya, kalau kepepet ada kebutuhan yang mendesak dan sangat penting dan tidak punya uang, lantas solusinya bagaimana kalau tidak hutang, apalagi pinjam ke orang susah? Jazakallahu khairan katsiran.
Semoga Allah memuliakan Mas Hadi keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Kalau betul-betul sudah kepepet pas nggak punya uang, solusinya gimana? Kami pernah ngalamin fase-fase itu awal-awal menikah. Waktu itu kami menikah sedang kuliah semester 5, sama-sama kuliah. Dulu juga belum punya pekerjaan tetap. Sampai sekarang pun iya, tapi tetap berpenghasilan dan Allah kasih rezeki. Waktu mau bayar kuliah istri, salah satu apa yang dipunya dijual. Jadi saat kita betul-betul gak punya uang, tapi ada aset yang bisa kita jual. Bahkan waktu itu saya masih ingat, saya jual flanel kotak-kotak saya yang masih bisa ada harganya, itu dijual. Ada flanel kotak-kotak, dijual beberapa unit, beberapa baju flanel dijual. Apa yang bisa dijual, dijual. Punya apa? Sebelum betul-betul jamaah, Allah tuh tahu kok jamaah. Hambaku ini aku uji ya. Coba sesekali aku sempitkan rezekimu. Kamu cari jalur mana nih? Langsung yang dipikir, ngeriba ke siapa ya? Ngutang ke siapa ya? Belum. Allah kan gak minta kita ketika dapat masalah langsung dipikir toh. Allah minta kita ketika dapat masalah bis-sabri wassalah. Ayo sabar dulu, tenangkan diri, curhatlah kepada Allah, hamparkan sejadahmu. Tapi banyak di antara kita pas terhimpit mikirnya bukan sabar dan sholat, mikirnya langsung mau ngutang sama siapa ya? Siapa lagi nih yang bisa diakalin buat diutangin? Langsung begitu jemaah. Pantes Allahnya enggak mau menolong dia karena Allah tidak dilibatkan. Kan kita tahu hadis qudsi, siapa seorang hamba yang berharap kepada makhlukku, biarkan dia dengan makhluk. Tapi siapa yang merasa aku Allah cukup baginya, hasbiyallah, atau dalam kalimat lain hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, maka aku Allah akan jadi pencukup baginya. Jadi saat kita gak punya uang, coba lihat, masih ada gak yang bisa dilego, dilepas? Lepas. Bahkan flanel kalau bisa dijual masih ada harganya, raketang 50-60 ribu, lepas. Apalagi Anda punya iPad, sepatu bagus, tas yang bagus luar biasa, motor, kendaraan apa, rumah masih ada, lepas aja. Niatkan untuk terlepas dari jerat-jerat riba. Kadang harus berani. Kadang untuk ngelepas rumah gak berani dengan alasan gak enak ya, masa harus ngontrak lagi. Loh, mending Anda meninggal dalam keadaan bebas riba walaupun ngontrak, daripada rumah mewah tapi meninggal dalam keadaan masih membawa hutang riba. Mending rumah dijual, dilepas gak apa-apa. Anda kembali ngontrak dari nol gak apa-apa, tapi lunas hutang. Makanya sahabat, terkait hal ini nih, sekali lagi kami menyarankan kalau memang ada aset yang bisa dilepas, dijual untuk menutup segala bentuk hutang dan riba, lepaslah. Gak usah kepikiran, aduh masih cinta banget nih sama Arti. Udah enggak, nanti pasti Allah kasih ganti yang lebih baik. Kan Nabi bersabda begitu, innaka lan tad'a syai'an lillah azza wajal illa badalakallahu bihi ma huwa khairun lakamin. Kalau engkau tinggalkan keburukan karena Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Jual rumah, tutup ribanya karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik, insya Allah. Terima kasih Mas Hadi, itu jawabannya, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Jamaah sedikit menambahkan terkait tentang riba. Allah itu melaknat bukan cuma pemakan dan yang ngutangin, enggak. Tapi ingat baik-baik ya, 4 yang Allah laknat. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai wa katibah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini sahih, Allah melaknat 4 pihak yang keempat-empatnya dosanya sama. Yang pertama pemakan riba, yang kedua yang menghutangi dengan cara riba, yang ketiga wasyahidai,
saksi-saksi transaksi riba. Yang keempat, wakatibahu, dan para pencatat riba. Mereka sama dalam dosa. Hati-hati ya. SK kepegawaian saya mau dipinjam adik saya supaya dananya turun gini, jangan dipinjami. Saya mau jual barang nih, tapi pembeli saya tuh dia riba lewat gini. Anda tahu pembeli Anda riba, terus Anda mau jerumuskan. Anda jual rumah, Anda tahu pembeli Anda ini bakalan riba, terus Anda jerumuskan. Jangan, rumah ini hanya akan saya jual cash keras. Dia kita tahu dia mau ngeriba. Jangan, jangan. Kalau Anda begitu caranya, Anda beli rumah saya dengan cara kayak gitu, jangan. Karena Anda nanti masuk dalam syahidai, saksi-saksi transaksi riba. Jangan dong. Begitu sahabat. Barakallahu fikum. Semoga kita dihindari daripada hal-hal tersebut. Barakallah, semoga terjawab. Pertanyaan terakhir, silakan Pak Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dirahmati oleh Allah dan semua jamaah yang ada di sini. Kami menanyakan pada Ustadz, ini ada dua pengertian pinjam bank secara umum dan bank syariah. Katanya itu kalau bank syariah itu boleh. Nah, itu sama-sama mereka itu mengambil keuntungan. Ini kan termasuk di dalamnya itu ada riba atau tidak. Yang kedua, kita pinjam bank tapi sudah lama nggak bayar bunganya, kemudian kita akad kepada ketuanya membayar mampunya. Apakah selebihnya itu nanti masih riba? Kalau sudah dihalalkan, apa cukup dibayar yang sesuai dengan akadnya? Makasih. Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah memuliakan yang bertanya surga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Terkait tentang label satu konvensional, satu syariah, itu gimana? Kalau jamaah nanti mau mengkaji lebih dalam, kajiannya di YouTube itu banyak. Tapi kalau jamaah nanyanya ke saya sarankan untuk tidak berhutang kepada siapapun dan ke lembaga manapun, baik yang labelnya konven ataupun yang labelnya selain itu. Saran saya, jangan. Sama siapapun dan kemanapun, jangan. Saran saya, kalau jamaah nanya ke saya loh. Tapi kalau jamaah mau mengkaji, ada bahasan mungkin pendapat ustadz lain, kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana, itu silahkan. Tapi kalau jamaah nanyanya ke saya akan jawab sebaiknya dihindari kepada siapapun atau ke lembaga manapun. Saya kembali kepada tadi, bertahan hidup lewat apa yang dipunya. Kalau emang kita harus jual baju flannel kita, jas kita, jaket kita, lebih baik saya saran itu dulu deh yang dilepas. Saya ngerasain betul kok. Aduh, gimana nih ntar kalau bajunya udah habis, gak bisa buat bayar kuliah. Karena dulu kami betul-betul merasakan saat betul-betul gak ada uang, di ATM 0, di ATM istri 0, uang cuma tinggal buat makan di hari itu. Terus apa? Ya udah jual flannel. Ada jejaknya. Waktu itu ada marketplace, kami jual di marketplace. Ada bertahan. Sempat berpikir, aduh kayaknya wah bakalan gak ada rezeki nih sampai itu nih. Akhirnya belum sampai habis, Allah udah kasih jalan bukaan keran rezeki baru buat kami dan keluarga. Dan itu cara Allah. Maka saya itu saya itu sangat amat yakin, selama betul-betul kita berpegang teguh kepada Allah, minta tolongnya sama Allah, Allah pasti akan menolong hambanya yang berusaha menjauhkan dari yang haram-haram. Begitu jemaah. Terus terkait tentang tadi, dulu pernah berhutang terus suruh bayar pokoknya aja. Yang sisanya gimana? Gak apa-apa, itu sah. Suruh bayar pokoknya aja, sah, lunas. Gak perlu bayar ribanya, ya sudah gak apa-apa. Gak perlu bayar ribanya, bayar pokoknya aja. Begitu ya Pak.
Tapi berjanjilah setelah itu jangan mengulangi perbuatan itu kembali. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ma Bama terakhir, Ma Bama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta semua jamaah yang hadir maupun yang ada di rumah. Sebenarnya ini pertanyaan titipan udah lama banget, cuma saya baru sempat nanya. Ini pertanyaan yang sederhana sebenarnya Ustadz, tentang infak berkaitan dengan Al-Baqarah yang keberapa itu, udah lama itu. Beliau menanyakan tentang kalau jimpitan yang ditaruh di depan rumah itu untuk kebutuhan RT itu termasuk infak yang menjadikan berlipat pahala itu atau bukan? Jazakumullah jaza. Apakah jimpitan? Ini buat teman-teman di luar kota yang belum tahu jimpitan itu apa. Jadi sekedar saya gambarin ya. Jadi kalau di desa kami, di desa Garung Wonosobo, itu ada kayak kaleng di depan rumah yang biasanya diisi oleh penghuni rumah tiap hari, baik 500, 1000, 2000 atau yang lebih daripada itu. Itu namanya jimpitan kalau di desa Garung Wonosobo. Jadi agak sedikit paham ya gambaran tentang jimpitan itu apa. Apakah jimpitan yang kita taruh setiap hari untuk RT itu termasuk sodako dan infak? Jawabannya tentu saja iya. Jawabannya tentu saja iya. Bahkan jangankan itu, kepada ada orang yang minta-minta di lampu merah, lalu Anda, niatnya Anda, bismillah ya Allah, udah bismillah, yang penting sedekah, udah dia terlihat perlu, dia yang penting sedekah, bismillah, sedekah. Itu dihitung sedekah jemaah. Itu dihitung sedekah. Jimpitan tiap hari, apalagi untuk RT kita. Yang kita tahu sebaik-baik sedekah diantaranya setelah diri dan keluarga adalah orang yang terdekat, pintunya sama pintu rumah kita. Ya RT mah ya satu RT. Maka itu terhitung sedekah juga. Maka niatkan tiap kali masukin ke jimpitan, ke kenceleng yang di depan rumah itu, bismillah, sedekah. Berapapun nominalnya, Allah Maha tahu. Makanya juga jamaah biasain juga ya, kalau jamaah bisa tukerin uang 1000, 2000, 5000 atau berapapun, taruh di kendaraan, mobil gitu misalkan, atau motor gitu misalkan, bawa, saran saya bawa. Biasain jamaah, tukar uang 1000, 2000, 5000, taruh di mobil. Nanti di lampu merah ada siapapun, udah bismillah secara zahir, bantu, niat, tolong, sedekah. Udah gitu aja. Kalau Anda mau mendidik silahkan. Fulan gimana, udah kerja apa belum? Ayo ikut kerja sama saya. Anda bukain lapangan pekerjaan silahkan. Tapi kalau Anda gak bisa, udah secara zahir dia begitu, bantu. Nanti masalah, lah kan dia pura-pura tuh, tangannya pura-pura buntung, kakinya pura-pura buntung. Itu urusan dia sama Allah. Begitu ya jemaah. Niatkan untuk bersedekah. Barakallahu fikum. Semoga ilmu yang sederhana ini menghadirkan manfaat dan maslahat buat kita. Sekali lagi sahabat yang dirahmati Allah, tentu mungkin para ustadz punya pertimbangan yang beda-beda karena latar belakang keilmuan yang berbeda juga tentunya. Tapi kalau sahabat bertanya di majelis ilmu kami, tentu kami akan jawab sesuai dengan latar belakang ilmu yang kami miliki. Dan sekali lagi sebelum ditutup, kami menutup dengan closing statement yang ini sudah masyhur, yakni mampu beli belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Semoga kita hidup sesuai dengan kemampuan, terhindar dari hutang dan terbebas dari yang namanya riba. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Gimana caranya? Tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan buat sahabat yang pagi ini jam 9, kira-kira 9 atau mungkin 9 lebih,
jamaah mau menyaksikan bagaimana sih manasik umroh itu, kalau manasik tuh kayak apa sih, saksikan live nanti di sosial media. Insya Allah jam 9 manasik umroh bersama UIR, kami akan live insya Allah. Silakan disaksikan. Kalau ada yang mungkin mau mengingat-ingat atau mungkin mau latihan sambil warming up, pemanasan sebelum nanti insya Allah Allah betulan memanggil sahabat semuanya ke Baitullah. Nanti jam 9 pagi akan ada manasik bersama UIR di Masjid Muhammad Al-Fatih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat warga di rumah, tap link di bio, gabung di grup WhatsApp kajian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.